Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Safa Manazila akan sedikit menjelaskan tentang pembentukan, tipe kepemimpinan, dan kontribusi peradaban Islam Umar bin Khattab yang disusun oleh Alika Safa Manazila dan Silvi Nurul Fadilah. Yang pertama, pembentukan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar sakit, beliau bermusyawarah dengan beberapa tokoh kaum muslim tentang kepemimpinan umat Islam setelahnya. Tidak ada satupun orang di antara para tokoh waktu itu yang sanggup menerima amanah kepemimpinan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengembalikan permasalahan itu kepada beliau. Akhirnya Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah berdasarkan musyawarah dan penunjukan atau wasiat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat. Umar bin Khattab adalah orang yang paling tepat untuk menduduki kursi kekhalifahan. Maka pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah mendapat persetujuan dan baiat dari semua anggota masyarakat Islam. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Terdapat perbedaan dalam proses pengangkatan Abu Bakar dan Umar. Apabila Abu Bakar dipilih oleh beberapa wakil kalangan elit masyarakat, Umar dipilih dengan cara ditunjuk langsung oleh Abu Bakar untuk menggantikannya. Ada beberapa faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap penunjukan langsung ini. Yang pertama, kemungkinan besar Abu Bakar khawatir akan terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam bila pemilihan diserahkan kepada masyarakat seperti yang hampir terjadi pada dirinya dahulu. Bagaimanapun juga, Umar bin Khattab adalah suksesor Abu Bakar dalam pemilihan menjadi khalifah. Sementara beberapa pendapat lain mengatakan bahwa kekhawatiran Abu Bakar akan terpilihnya Ali bin Abi Thalib memotivasi dirinya untuk memilih langsung penggantinya. Yang kedua, tipe kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan seorang pemimpin yang tegas dan pemberani. Sifat adil, pemurah, semangat juang yang tinggi, kecerdasan, dan iman yang kokoh adalah pembawaan yang terpatri dalam kepribadian Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar sendiri merupakan golongan keturunan terpandang di Quraisy. Periode pemerintahan Umar bin Khattab boleh dibilang merupakan periode yang cukup aman dan tentram. Tidak banyak pemberontakan yang terjadi, bahkan periode ini merupakan masa kepemimpinan yang cukup makmur, aman, dan damai. Ada dua arah kebijakan Umar bin Khattab, yaitu pertama, kebijakan internal, yaitu membangun sistem pemerintahan dalam negeri dan membentuk departemen-departemen yang menangani masalah sosial, politik, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan eksternal, yaitu dengan usaha memperluas wilayah penyebaran Islam keluar Jazirah Arabia. Umar bin Khattab telah membagi kekuasaannya secara terpisah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab mulai memisahkan antara kekuasaan legislatif, majelis syura, yudikatif atau qadha, dan eksekutif khalifah. Dengan demikian, jauh sebelum lahirnya trias politika, Umar bin Khattab telah mengatur administrasi pemerintahannya dengan sempurna. Berikut ini dijelaskan pembagian kekuasaan pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau majelis syura. Yang kedua, kekuasaan yudikatif. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif atau khalifah. Yang ketiga, kontribusi Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab banyak memberikan kontribusi untuk Islam dan umatnya, yaitu yang pertama, perluasan wilayah. Yang kedua, penetapan administrasi dan keuangan pemerintahan. Yang ketiga, penetapan kalender hijriah. Yang keempat, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah. Yang kelima, mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran. Yang keenam, memberikan penerangan lampu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketujuh, memberikan hadiah dan penghargaan untuk para tahfidz. Yang kedelapan, menghapus pembayaran jizyah atau pajak bagi ahlul dhimmah non-muslim yang dilindungi dan tidak mampu. Yang nomor 9,
Memberikan tanda pengenal khusus untuk ahlul dhimmah. 10. Menetapkan wajib militer. 11. Menugaskan pihak pengadilan dan petunjuk jalan sebagai pengiring militer. Yang ke-12, membuat surat keputusan secara tertulis. Yang terakhir, mengadakan pertemuan dan rapat berkala dengan petinggi dan pejabat. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Umar bin Khattab. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.